Agama Konghucu merupakan agama keenam yang diakui di Indonesia selain dari 5 agama yang telah diakui sebelumnya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Hal ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang PNPS tahun 1969 dan diperkuat pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan pemulihan hak sipil agama Konghucu. Pemulihan hak sipil agama Konghucu ini pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Dan pada kesininya Kementerian Agama sudah lebih meningkatkan pelayanannya terkait dengan bimbingan dan juga pendidikan agama Konghucu melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Konghucu, dan untuk di Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berada di subbagian Ortawa dan Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bisa bersama kami kembali dalam podcast Si Kanjeng, Siar Kanwil Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita di sini tokoh agama, lebih tepatnya adalah tokoh muda agama dari agama Konghucu, Hwense Andi. 现有的Saima, sehat ya, salam Pancasila. Hwense ini kalau di dalam Islam kan ada penyebutan kiai ya, Hwense. Ya. Kalau di Konghucu apakah ini sama? Maksudnya penyebutan untuk tokoh atau lebih kepada misalnya kalau di Islam itu kalau putranya kiai dipanggil dengan Gus misalnya, ya kan? Ada yang menyebutnya tuan guru gitu. Kalau di Konghucu sendiri, Hwense apa maksudnya? Jadi kalau di Konghucu ini memang ada 3 tingkatan. Jadi pertama itu Jiaoseng, jadi rohaniwan muda ini, kemudian setelah ada persyaratan dan pelayanan beberapa tahun bisa meningkat menjadi Hwense. Kemudian setelah itu jadi Xuese. Jadi Jiaoseng ini penebar, Hwense ini lebih ke guru, jadi guru agama, terus gurunya juga calon-calon Jiaoseng tadi. Sedangkan Xuese ini ahli kitab, ahli tafsir dalam kitab. Kalau Xuese itu ahli kitab, ahli tafsir gitu ya. Betul. Ada keturunan atau misalnya kalau di agama Islam itu kan kebanyakan ketika kiai kemudian putranya yang dipanggil Gus dan kemudian memang belajar mendalami ilmu agama dan juga dewasanya juga menjadi sosok kiai juga. Kalau di Konghucu sendiri apakah ada yang memang dari keturunan gitu ya, atau memang berniat ada pendidikannya untuk menjadi Xuese tadi untuk memperdalam kitab-kitab tafsir. Jadi kalau memang ada sih silsilah yang keturunan Nabi ya, jadi Nabi Konghucu masih ada. Tapi kalau untuk rohaniwan memang kita biasanya selain pendidikan internal juga ada pengakuan dari umat. Jadi yang bisa menjadi rohaniwan itu selain pendidikan juga ada umat yang merekomendasikan melalui ketua-ketua makin atau makin setempat. Dan ada rekomendasi dari rohaniwan senior. Dari senior gitu ya. Nah, ini kita hadirkan di sini ini Hwense Andi Gunawan. Selain memang tokoh agama yang sering muncul nih di acara-acara keagamaan di Jawa Tengah, saya kira orang Jawa Tengah sangat tidak asing lagi kalau kita ada kegiatan doa lintas agama, ada dialog lintas agama, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, pasti ada sosok Hwense Andi. Nah, sebenarnya Hwense Andi ini, mohon maaf nih, dia semuanya tahu gitu. Latar belakang dari Hwense Andi, lahir di mana, terus kemudian apakah memang asli orang Semarang, yang kami tahu orang Semarang, atau jangan-jangan lahirnya memang di Tionghoa sana itu? Enggak Bu, saya kelahiran Pekalongan, jadi sebenarnya saya asli orang Pekalongan. Pekalongan ya? Iya, kalau dari keluarga, kakek, nenek moyang gitu? Nenek moyang ya mungkin lain sana ya, tapi kakek, nenek sudah rata-rata sudah di Indonesia sih. Sudah lahir di Indonesia. Memang kalau mungkin leluhur-leluhur yang buyut ya kalau bahasa kita ya, itu mungkin dia memang mungkin berasal dari sana, mungkin ya memang berasal dari sana, tetapi
setelah kakek nenek ya kita sudah Tapi memang sudah benar-benar warga negara Indonesia ya, satu Iya. keluarga. betul. Soal sehari-hari, Coach Andi, saya penasaran ini loh, sehari-hari itu sebenarnya karena di Kementerian Agama, Coach Andi masuk sebagai penyuluh agama ya. Betul. Kalau dari sisi yang lain mungkin aktivitas sehari-hari atau memang penyuluhan keagamaan, terus kalau seperti di Islam kan sering ceramah ke berbagai tempat. Ya memang karena sebagai rohaniwan tentunya saya juga sebagai guru, jadi guru mengajari bagian dari pelayanan sebetulnya. Pelayanan sebagai rohaniwan ke internal umat yang bisa kita layani ya dalam pendidikan di sekolah. Kemudian siang tahu itu ya khotbah lah kalau di dalam istilah Kristen atau Muslim ya, kita khotbah ke kelenteng-kelenteng atau tempat-tempat ibadah di luar kota Semarang. Dan kegiatannya selain mengajar ya yang tahu tadi. Ibunya guru juga ya, Mas Andi. Iya. Dan Ajar apa ini? Ajar agama Konghucu. Iya, jadi saya ngajar agama Konghucu karena memang keterbatasan guru, jadi saya ngajar dari SD sampai kampus nih. Jadi mahasiswa ya. Iya. Ada berapa guru Pak kalau di Jawa Tengah sendiri? Di Jawa Tengah itu mungkin Yang khusus agama Konghucu? yang Konghucu mungkin masih di bawah 20-an. Di bawah 20 Iya, ya. Tapi masih. kalau di Jawa Tengah itu umatnya hampir di seluruh kabupaten kota ada ya? Sebenarnya ada, tetapi memang jumlah pemerataannya memang kadang ada satu kota 1-2 gitu, dan memang nggak merata. Memang Jawa Tengah sendiri bukan merupakan basis yang besar sih sebenarnya di dalam umat agama Konghucu, tetapi merata di setiap kota ada. Di setiap kota ada. Nah, untuk bisa komunikasi baik, biasanya itu kalau kayak di Islam ada organisasi, ada ormas agamanya lah ya. Betul. Tapi karena di Islam itu ada beda-beda amaliyah, ada NU, ada Muhammadiyah, Iya. ada LPI gitu. Kalau di Konghucu ada juga organisasi keagamaan. Ya, kalau di Konghucu kan kita ada Matakin ya, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ya, kayak di Muslim ada MUI tadi, terus ada KMI, BHTI, di tempat-tempat saudara kita yang lain kan. Matakin itu di Konghucu, kebetulan saya di pusat juga, tapi di pelayanan Jawa Tengah dan di wakil ketua di Matakin Jawa Tengah. Matakin berarti ada Matakin pusat, Provinsi, dan kabupaten kota. Kabupaten kota sebutannya sama ya Matakin ya. Iya, jadi tinggal Matakin pusat, Matakin provinsi Jawa Tengah, kemudian Matakin kota. Kegiatannya apa aja sih untuk di Matakin itu konsep? Ya memang kita fokusnya memang ke pelayanan umat sih, dalam arti ke internal juga ke eksternal, biasanya ke Kementerian Agama, kemudian juga ke hubungan antar lintas agama, kemudian di dalam dinas-dinas itu ya terkait pendidikan, karena sekarang pendidikan sudah lebih dilayani ya tentunya. Juga misalnya ada ketika ada mahasiswa yang butuh untuk sumpah jabatan, kan kita juga beberapa juga sudah mulai di Jawa Tengah. Pejabat ada nggak sih yang Konghucu ini? Pejabat baru Kalau di Jawa Tengah belum, kayaknya sih belum ada. belum ada ya, karena kalau di Kementerian Agama di pusat ada ya. Di pusat ada, kemudian salah satu wali kota di Manado ya juga. Wali kota di Manado, berarti ya dinamika di sana juga sudah ada. Iya, sudah mulai berkembang, tetapi memang kebanyakan sih pelayanannya kebanyakan ke internal umat juga kita pertahankan yang ada sih sebenarnya, kita upgrade dalam arti ya pelayanan untuk umat, baik tadi salah satunya pendidikan, walaupun memang kayaknya masih banyak lah. Nanti kita selesaikan bersama-sama Pak tentunya. Ya, dari warga Jawa Tengah bahwa pelayanan umat agama Konghucu itu sesungguhnya di Kementerian Agama sudah semakin ditingkatkan. Yang dulunya itu pusat agama Konghucu belum berdiri sendiri, belum ada Pusbimdik ya dulu ya Kak Andi ya. Sekarang itu sudah ada Pusbimdik dari sejak adanya PMA nomor 42 tahun 2016, sehingga memang terkait dengan pelayanan, bimbingan dan lain sebagainya itu sudah dapat lebih optimal tentunya. Iya, tentunya pelayanan dari pemerintah melalui Kementerian Agama itu sudah sangat baik sekali ya, dengan adanya PMA itu, apalagi membuka peluang yang luas dengan beberapa juga ada di Pram Bakti di pusat kan ya. Ada ya, beberapa Bakti dan di Purwokerto kalau tidak salah sudah ada perguruan tinggi agama Konghucu ya. Ini bagi umat Konghucu dan tidak menutup kemungkinan juga bagi umat-umat yang lainnya
karena di Stikin ini yang di Purwokerto ya Pak, Sekolah Tinggi Agama Konghucu membuka jurusan berbagai macam ya, keilmuan. Jadi tidak hanya khusus terkait dengan agama Konghucu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Andi. Ya, selain keagamaan juga tentunya mahasiswa di situ dibekali ya, karena kita basisnya juga dari banyak referensi dari China dan bahasa Inggris. Tentunya referensi ini kan harus diperkuat karena sebagai bidang akademisi kan tentunya kita harus tentu punya referensi yang banyak ya. Selain itu tentunya dibekali dengan kemampuan seperti itu juga, selain pendidikan bahasa, terus pendidikan tentang mungkin keguruan agama Konghucu juga marinya juga situ persiapan. Stikin ya, menyiapkan sarjana-sarjana pendidikan agama Konghucu untuk kedepannya tentunya ya. Betul, karena tantangannya juga semakin luas. Jadi Pak Andi tidak lagi merangkap-rangkap ya, dari mulai SD, TK ya, dari mulai TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Tentu mereka tidak tahu. Iya, tapi masih punya waktu juga ya untuk ke Kementerian Agama. Karena saya telepon Pak Andi masih ada waktu ternyata. Pak Andi, menarik sekali ternyata peran umat Konghucu untuk Jawa Tengah sendiri juga sudah sangat banyak ya untuk berperan di pendidikan, penyuluhan keagamaan dan lain sebagainya. Sebenarnya di agama Konghucu sendiri ini ada nggak sih dari Islam misalnya pendidikan khusus yang di non formal kayak seperti pesantren gitu, ada nggak? Ya, sebenarnya kita ada, tapi memang di Indonesia belum ada pesantren Konghucu lah ya sebetulnya. Kita ada konsep-konsep seperti itu di China sendiri juga ada beberapa pesantren itu masih ada. Tapi memang di Indonesia pendidikan non formalnya biasanya internal di dalam sekolah minggu gitu ya. Sekolah minggu untuk anak-anak, kemudian pakin, kemudian agama Konghucu untuk pemuda. Pakin itu di bawah matakin bukan? Iya, jadi kita punya kader dari sekolah minggu, kemudian pakin remaja agama Konghucu Indonesia, pakin pemuda agama Konghucu Indonesia, baru masuk ke makin. Oh, urutannya jadi ada matakin, ada pakin, Matakin, makin dulu. Jadi makin makin itu seperti dulu. apa ya, masjidnya lah ya kalau dalam Muslim. Nanti baru di situ mengkader beberapa pemuda juga. Kayak di Islam ada masjid seperti itu ya. ya. Namanya Rakin Remaja agama Konghucu Indonesia. Beberapa kota memang aktif, tetapi beberapa memang masih butuh perjuangan untuk mengaktifkan. Enggak semuanya komplit dari sekolah minggu sampai pemuda, tapi mulai. Mungkin ini pasti nanti setelah adanya pendidikan agama Konghucu sendiri ya, lembaga perguruan tingginya, saya yakin nanti juga pasti pergaulannya akan lebih terdata. Termasuk untuk rohaniwan. Jadi kita juga waktu itu kita juga mengadakan diklat 1 tahun di Semarang. Diklat khusus rohaniwan Konghucu ya? Rohaniwan dan guru waktu itu, karena jadi satu untuk prepare kesiapan mengajar. Dari itu waktu itu dapat referensi juga dari PKB pusat rekomendasinya. Jadi itu yang sementara kita gunakan untuk mengajar di sekolah. Bicara tentang rohaniwan itu sebenarnya masih ada masyarakat, gak usah jauh-jauh Pak Wansa Andi. Di Jawa Tengah ini kami pernah ada kegiatan dengan pemuda lintas agama. Mungkin teman-teman Wansa Andi juga ada yang ikut pada waktu itu. Wansa Andi pasti juga masih ikut kegiatan pemuda lintas agama itu. Kita tuh berkunjung ke salah satu tempat wisata. Tour guide-nya dengan menyebutkan bahwa di Indonesia itu ada 5 agama. Wah, ini berarti kan keberadaan agama Konghucu ini belum semua masyarakat di Indonesia atau di Jawa Tengah khususnya itu tahu ya keberadaan agama Konghucu. Nah, untuk menjawab pertanyaan atau penasaran masyarakat, sebenarnya agama Konghucu ini hadir kalau di Jawa Tengah sendiri kira-kira tahun berapa? Jadi kalau Mbak Sia, ini pertanyaan menarik nih. Jadi ketika kita bicara Konghucu, kita bisa lihat situs-situs kelenteng. Dari situs sebenarnya Konghucu sudah kita bisa lihat tuh ada situs-situs kelenteng di Manado, Mantua, kemudian di Surabaya, Jawa Timur, di 800 sekian. Kelenteng Sampokong ya. Sampokong kan, kalau lihat kelenteng Sampokong kan di sisi sebelah kiri juga ada Kinsin atau patungnya lebih Konghucu sebelah kiri. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya. Terus kemudian di
Kalau kita lihat kebijakan di OEM 21946 kan sudah ada 4 hari libur orang Tionghoa waktu itu ada Imlek, Iya, Chengbing atau sehingga pada perjalanannya tahun 1946 46. ya sampai 69, Iya. kemudian berjalan lagi pemerintahan Gus Dur ya Iya. semakin diakui. Nah, sebenarnya itu sudah dari libur Nabi Konghucu, dari wafat Nabi Konghucu, dan itu sebenarnya sudah apa sejarah kan kita memberikan sebenarnya sudah ada nih sejak lama, tapi memang kebijakan waktu itu ya mungkin saya yakin kebijakan yang terbaik ya waktu itu diambil oleh pemerintah, dan sekarang memang ini saatnya move up, mungkin nggak sekedar move on tapi move up mungkin Move up ya. Iya. Iya. Iya, Nabi Konghucu ya. Kalau di Konghucu sendiri ada berapa nabi sih? Kalau memang Nabi Konghucu ini sebenarnya Nabi penyempurna, jadi kita ada Nabi-Nabi purba sebenarnya banyak sebenarnya. Sebelum Nabi Konghucu Iya. itu ada nabi-nabi sebelumnya. Kita- Berarti kalau di Islam itu adalah Nabi Muhammad ya sebagai penyempurna ajaran agama Islam. Jadi kita mengenal Nabi purba dan Raja Suci. Jika kan orang-orang China dulu kan memang raja kan dianggap sebagai tiense atau anak Tuhan, anak langit kan gitu. Berarti Nabi Konghucu itu dulu adalah raja yang di situ memang banyak teladan-teladannya seperti itu ya. Ya, jadi dia belajar Nabi Konghucu lebih ke cendekiawan sebenarnya. Ya, dan beliau ada anak jenderal sebenarnya, anak jenderal. Tapi memang kita menghargai keteladanan Nabi-Nabi purba dan raja-raja suci tadi. Yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi memang yang sering mungkin yang kita tahu ya, tapi kalau mungkin dari umat Konghucu sih semuanya mungkin memperingati ya nabi-nabi yang lain juga diperingati. Tapi yang lebih dikenal biasanya itu di kalender juga ada peringatan lahir Nabi Konghucu. Konghucu. Konghucu itu Tulisannya Kongzi ya, Kongzi. bacanya Konghucu. set itu di bahasa Mandarin kan Bahasa Mandarin ya. Iya, iya. Kalau Tuhannya sendiri, saya itu Weite Tongtian. Iya, usia itu sudah pasti sekali bahasanya Mas. Tian itu ya, Iya. Tuhannya. Iya, Berarti betul. sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga nggak artinya? Kalau itu kan mendoakan yang kita beri salam untuk keselamatan dan keberkahan. Kalau itu tentunya ini lebih ke hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jadi supaya mengingatkan manusia untuk selalu berbuat kebajikan. Makanya supaya simpel kan salamnya salam Salam kebajikan. kebajikan, artinya sama ya. Iya. Iya. Kan kalau yang kesulitan, oh itu Tongtian, Iya, salam salam kebajikan kebajikan. gitu. Iya. Tangannya juga, ini kalau tangannya simbolnya, woi Tongtian kenapa harus begini? Ini ada maknanya sendiri ya. Ada maknanya Bu. Jadi ibu jari, dua ibu jari ini ngelambang orang tua sebenarnya. Oh. Ayah ibu. Ini kalau dalam bahasa Mandarin ini. Yang di depan harus yang kiri ya. Iya. Oh selama ini saya salah ya, tidak di depan yang kanan. Oh, ternyata saya Jadi salah. kalau ini ibu jari menempel ini kalau dalam bahasa Mandarin itu kan Oke ya. manusia. Jadi melalui orang tua Ya, melahirkan kita sebagai seorang manusia. Nah, 8 ini 8 kebajikan. Xiaoti Chongxin Li Lianse. Delapan kebajikan itu kalau di Indonesia kan apa? Jangan terlalu cepat-cepat. Nah, Xiao berbakti, Ti rendah hati, Chong satya, Xiaoti Chongxin, Sinnya dapat dipercaya, Li Lianse. Li-nya kesusilaan, I-nya kebenaran, tawalu dan suci hati. Semuanya ada. Iya. Kebaikan. Jadi supaya ingat itu terus. supaya selalu diingat ya. Dan bagian juga dari doa ya yang diucapkan, berarti harapannya memang kita adalah bisa menjalankan ini menjalankan dari itu. ya, Xiaoti Chongxin Li Lianse ini. Kalau Wensandi di Konghucu itu ibadahnya kan setahu kita semuanya ya. Kalau saya dari SD itu dari kecil tuh kalau tempat ibadah agama Konghucu itu adalah kelenteng gitu ya. Iya. Tapi di kelenteng itu kami juga tahu bahwa di situ tidak hanya digunakan oleh umat Konghucu saja. Iya. Ada dari Buddha, ada juga dari Tao. Ini sejarahnya bagaimana ini, Wensa? Ya memang ini unik sih kelenteng di Indonesia ini unik sekali. Ada 3 ya sebenarnya di situ. Bagi kami itu memang tempat ibadah. Kalau kita bisa melihat arsitektur kelenteng sendiri juga apa namanya itu simbol-simbolnya nggak lepas dari teologi Konghucu yang ada juga.
Tapi memang di Indonesia sendiri memang karena tadi ada faktor kebijakan, terus kemudian ada beberapa yang sama gitu ya, yang berdoa dengan cara yang sama dengan tradisi. Kan sama-sama etnis Tionghoa gitu ya. Iya, jadi bisa menjadi satu bentuk tadi ya, kalau kita lihat moderasi beragama seperti itu kan ya. Mungkin juga dari bentuk memperkuat persaudaraan ya. Iya, harusnya seperti itu. Sama-sama ya. Bagaimana menjaga persaudaraan itu dari sama-sama Tionghoa meskipun beda agama agar tetap bisa menyatu, maka dalam satu rumah ibadah itu bisa bersama-sama. Dan itu simbol-simbolnya ada semua ya kalau kita lihat ya. Misalnya ini yang untuk agama Konghucu ya kan, ada lagi biasanya harus ada aturan nggak sih? Misalnya kalau Konghucu harus di tengah, Buddha harus di samping kanan, samping kiri, tahu atau bagaimana? Atau itu sesuai dengan para pengurus rumah ibadah yang mengelola sendiri? Sebenarnya memang ada kelenteng-kelenteng yang khusus Bu, jadi memang ada kelenteng. Jadi kalau kita lihat sejarah kelenteng itu ya, kelenteng dulu kan yang ada cuma kerajaan. Jadi zaman dulu ketika bersembahyang besar kepada Tiang, kepada Tuhan, yang boleh mimpin cuma raja. Nah, rakyat-rakyat ngapain? Imamnya adalah raja ya? Yang lain nggak boleh sembahyang, yang Buddha. Oh, yang boleh cuma raja. Yang lain bukan imam, tapi justru yang lain tidak boleh. Makanya yang rakyat tuh biasanya mengadakan festival kayak misalnya Imlek itu kan sembahyang besar kepada Tuhan saat musim semi. Pasti mengadakan festival musim semi. Terus nanti musim panas itu Tuanjang atau Pekcun. Yang kalau Pekalongan itu berkolaborasi dengan sedekah laut. Iya. Itu sudah melebur ya. Itu akulturasi. Itu ada festival musim panas, musim gugur dan musim dingin. Jadi konsep kelenteng tadi diduplikasi sama Nabi Konghucu ke masyarakat karena zaman dulu kalau kita lihat zaman dulu kan masih batu besar disembayangi, sungai besar disembayangi, pohon besar disembayangi seperti itu. Besar disembayangi. Tetapi kalau sekarang sudah lebih spesifik ya. Ya, Konghucu menduplikasi itu kelenteng-kelenteng di istana itu duplikasi di masyarakat yang awalnya dengan diu leluhur dengan konsep papan nama Sinsi, Sensu. Kemudian teknologi berkembang, ada lukisan, ada patung, ya kan? Makanya kelenteng berkembang, nggak hanya sekedar dari berawal nama. Berawal dulu memang belum ada patung. Iya, zaman dulu kan belum ada. Patungnya yang di Konghucu, yang di untuk ibadah namanya, atau patungnya Nabi Konghucu atau? Iya, kalau kita sih sebenarnya umat Konghucu sendiri di kitab sucinya kan kita memuliakan 3 hal di Jinse Yosan Wei Karan Wei Zeye Wei Tianni. Jadi umat Konghucu ini memuliakan orang besar. Orang besar itu ya orang yang berjasa berbuat kebajikan di dalam kehidupannya. Makanya disimbolkan dengan patung-patung itu supaya orang tahu ternyata ketika kita bersembahyang di kelenteng itu kita menghormati dan meladani kebajikan orang-orang besar itu. Para pendahulu ya, betul. Memberikan teladan-teladan kebajikan. Dan di kitab Lici sendiri dikatakan kalau seorang gubernur itu harus bangun berapa kelenteng, seorang wali kota itu harus berapa kelenteng, itu sudah ada di kitab kita soalnya. Oh, sudah dicatat juga di kitab Lici, kitab susila. Jadi memang setelah itu di Indonesia uniknya berkembang, mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang bersembahyang itu. Bahkan kalau kita lihat di Tuban ya, orang kalau mau nelayan aja sembahyang dulu di kelenteng. Agama Konghucu masuk di Indonesia itu kayaknya memang di daerah pesisir ya, pantai. Pesisir pantai ya, di Jawa Timur itu ya diantaranya ya. Karena perdagangan dan perdagangan, sehingga maka kenapa di daerah pesisir itu banyak warga etnis Tionghoa. Di situ adalah Konghucu, diantaranya juga ada di Rembang mungkin ya. Pekalongan juga kan pesisir ya. Pesisir ya. Jadi memang kelenteng sebenarnya selain tempat ibadah ya, harusnya menjadi satu fungsi sosial, fungsi budaya, dan fungsi kemasyarakatan sih idealnya kelenteng harusnya seperti itu. Berarti bisa digunakan untuk kegiatan berbagai macam. Harusnya seperti itu kan. Tidak hanya kegiatan keagamaan, ya, kegiatan sosial. Ya kelenteng ya oke lah tempat ibadah, ada tempat-tempat suci yang memang harus kita hormati, tetapi fungsi kelenteng sendiri kan sebenarnya awalnya tidak hanya sekedar memakmurkan kelenteng. Iya, untuk membangun kelenteng atau peribadahan saja. Dulu kan orang Kongko ya, silaturahminya kan di kelenteng zaman dulu. Dan tentunya punya peran bagi masyarakat di sekitar tentunya. Apalagi biasanya menjelang Imlek ini kan mereka pasti berbagi.
salah satu fungsi sosial yang harus diperkembangkan sih sebenarnya. Itu banteng-banteng. Ini menjelang Imlek tadi sudah sebut-sebut sama Wensa Andi. Ngomong menjelang Imlek nih, saya ini boleh nggak sih sebenarnya kalau ini sebenarnya bukan ikut-ikutan ya, sebenarnya bukan ikut-ikutan tapi mengikuti nuansa merah. Ya. Nah merah terus kemudian mohon maaf nih yang dipakai oleh Wensa Andi ini, apakah ketika ibadah itu juga memang harus kayak dalam Islam itu kalau perempuan harus pakai mukena, mungkin yang laki-laki sebenarnya bukan keharusan juga sih. Kalau di Indonesia sih tradisinya atau biasanya memakai sarung, memakai baju koko itu. Kalau di Konghucu ya mungkin busananya yang sebagaimana Wensa Andi kenakan ini ya. Salah satunya sih Bu, tapi kita yang untuk upacara besar kita pakai jubah biru itu yang biasa kita lihat untuk beribadah, untuk doa-doa besar sembahyang biasanya seperti itu. Semua umat ya, tidak hanya Wensa-nya aja. Kalau dari warnanya biasa kelihatan, kalau hewan biasanya pakai samir merah. Terus kalau yang umat samir kuning tuh saya pernah lihat samir kuning. Terus bajunya yang hitam ada gambarnya genta kuning gitu ada juga ya. Kalau umat biasanya pakai samir kuning. Oh kalau umat samir. Kalau yang merah itu untuk roh-hewan, kalau yang biru itu untuk upacara duka. Oh, biru upacara duka. Iya. Kalau pakainya biru-biru itu berarti sedang berduka. Iya, kalau samirnya biru itu biasanya upacara yang berhubungan dengan kedukaan atau ada maknanya nggak Wensa ini baju yang digunakan Wensa Andi ini gambarnya kalau tidak salah genta bukan? Iya. Genta dan kilin ya. Kilin mana kilin? Kilin ini hewan suci ini. Nah, ini. Ada hewannya. Iya, hewan suci yang kami percaya sih ada ketika Nabi Kongsumo lahir dan Nabi Kongsumo wafat itu menunjukkan dirinya. Hewannya itu ada. Iya. Bukan ini ya, naga ya? Bukan, jadi kepalanya naga tapi badannya seperti kuda. Kepalanya naga, sisiknya naga, ya. Jadi memang itu yang bukan dipakai di simbol-simbol kelenteng, tapi iya, kalau di simbol di kelenteng kan naga ya? Iya, itu naga ya. Ada juga pilin masih biasanya ada. Dengan harapan apa namanya makna dari simbol-simbol di dalam baju ini sendiri memang apakah ada harapan-harapan tertentu? Kalau dari warna merah ini kan simbol semangat api lah ya, kalau dalam warna-warna kita bermaksud itu semangat sih sebenarnya. Sedangkan kalau di gambar kita sendiri ada tulisan Chong dan Su. Chong itu satya itu lebih hubungan ke vertikal, jadi kita bagaimana bertakwa lah ya. Dan Su sendiri dalam terjemahannya simbolnya teposaliro. Ada hablum minallah, hablum minannas kalau di Islam. Betul, itu simbol itu. Sebenarnya ya nggak ada beda ya. Teposaliro, jadi kalau nggak ingin dipukul ya jangan pukul. Iya. Seperti itulah intinya teposaliro di dalam bahasa Jawa. Siapa menanam dia akan menuai. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang saya pakai ini ada maknanya nggak ini? Biasanya memang berkerah yang apa namanya? Iya, karakter ini ya, karakternya dari Gyeongsam bahkan sekarang sudah menjadi sesuatu yang iya, jadi berkolaborasi sih yang saya bisa melihat ini untuk akulturasi yang akulturasi ya kan ini tidak tahu ya. Ada baik dan Gyeongsam yang berkolaborasi. Tapi tidak ada maksud apapun, makanya ini adalah bagian dari memang kita ikut memeriahkan. Berarti kan ya ikut memeriahkan itu jadi bagaimana kita memahami agama, bagaimana kita menghormati agama yang lain adalah diantaranya bagaimana kita ikut memeriahkan itu tidak harus terlibat langsung di dalam hal peribadatan bukan aja yang tidak boleh. Di antaranya saya ikut bernuansa merah. Yang penting mulai ya siapa tahu dapat angpau ya. Santai. Ngomong-ngomong menjelang Imlek, ini Imlek itu menghitungnya, menghitungnya kalau di Islam itu kan ada tahun baru Hijriyah, menghitungnya adalah dari penanggalan Komariah. Kalau dari Konghucu sendiri itu menghitungnya dari penanggalan Imlek itu dari. Ya, jadi Imlek itu kan sebenarnya singkatan dari Imyang itu Yin dan Yang. Ya, itu penanggalan. Tapi kalau kita lihat di kalender di Indonesia, kita lihat bahkan sebelum, kalau kita lihat kalender di tahun 60-an pun 50-an juga sudah tulisan di situ. Jadi 0 tahunnya dihitung dari tahun kelahiran Nabi Konghucu.
Nata, berarti mulainya itu startnya adalah dari lahirnya Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi 25 tambah 2002, jadi sekarang Kali ini berarti jatuh 2573 Kongzili. 2573 Kongzili itu misalnya itu ya, bacanya Kongzili. Jadi memang Imlek sendiri kalau kita lihat sejarahnya memang zaman dulu kan dinasti, jadi era dinasti ini memang sempat berubah-ubah tuh. Jadi ada yang dinasti Shah itu yang sekarang kita kembalikan itu dengan perhitungan sekarang itu dinasti Shah, kemudian pernah jatuh pas tanggal 22 Desember, pernah tanggal 1 bulan 12. Seringnya Satu tapi bulan Februari ya? Iya. Atau karena ini masa-masanya jatuhnya di Februari ya? Nah, setelah dinasti terakhir, dinasti Han, itu dikembalikan dengan perhitungnya dari lahirnya Nabi Konghucu itu disebut, makanya disebut di 2573 itu dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu. Karena penanggalan Imlek tadi saya katakan yin dan yang dia nggak akan lepas dari pertengahan Januari sampai Februari. Jadi kombinasi antara penanggalan matahari dan bulan. Bedanya di situ. Di tengah-tengah tadi. Iya, tapi ada pemotongan dari penghitungan bulan, iya. tahun Masehi adalah Matahari. putar matahari dan penanggalan kombinasi. Konghucu adalah kombinasi di tengah-tengah tadi antara yin dan Dan yang yang dimulai dari lahirnya Nabi Konghucu. Iya, memang satu tadi. Sebentar lagi ya kita lagi. Iya. Nah, kalau di Imlek ini, kalau di Islam itu kan ada doa akhir tahun. Sehari sebelumnya biasanya di sore itu ada sholat asar, kita ada doa akhir tahun nih, Wansaadi menjelang awal tahun dengan harapan-harapan memang yang kemarin-kemarin diampuni, kayak tobat gitulah ya. Terus kita berusaha ke depannya menjadi umat yang lebih baik. Kalau di Konghucu ada juga ya? Ya, sebenarnya Imlek ini serangkaian peribadahan jadi. Serangkaian peribadahan. Itu rangkaiannya dimulai dari sekarang sudah dimulai. Mulai seminggu sebelum Imlek. Seminggu sebelum Imlek. Iya, kita sebut ya. isi Sangkan atau hari persaudaraan bahasa Indonesianya. Biasanya di kelenteng-kelenteng itu juga bertepatan dengan ini nanti bersih-bersih kelenteng, karena saat itu kita percaya malaikat bumi, malaikat sebagai malaikat dapur atau sopongpong zaman dulu malaikat dapur awalnya yang melaporkan nih dalam keluarga ini berbuat baik enggak, ribut enggak nih sama keluarga gitu dulu ya. Terus berkembang. Berarti catatannya. Iya. Tadi juga sudah banyak. Siap-siap ya. Jadi dulu kita tradisi seperti itu kita jalankan di kelenteng-kelenteng, pastinya seminggu sebelum Imlek dia akan ada tradisi untuk pengsolai seminggu naik. Ya, sama dengan kayak evaluasi diri. Ya, dan di situ idealnya bersakat fitrah kalau di tempat ibu. Oh, iya, jadi seminggu sebelum Lebaran dong. Iya. Sama ya, itu seminggu ada pengeluaran. Makanya kalau biasa menjelang Imlek, biasa di kelenteng-kelenteng atau organisasi sosial biasanya mereka kan berupa makanan berarti ya. Bisa beras, bahkan ada angpau-angpau ke lansia dan sebagainya. Jadi, intinya kita seminggu sebelum itu saatnya kita bersedekah karena satu tahun ini kita sudah dikasih rezeki lah kawan. Iya. Dan satu tahun sudah diberi kemudahan rezeki untuk berbagi ya. Kemudian nanti ada sebelum ibadah tutup tahun kita satu hari sebelumnya kita ibadah ke leluhur kita. Jadi sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur. Kalau kayak kita berarti ada ke makam gitu ya, ziarah. Biasanya itu kalau menjelang Lebaran itu biasanya ada nyadran kalau tradisi Jawa. Kalau di Konghucu justru menjelang Imlek ya. Imlek itu adalah Lebaran Sincia. Iya, Sincia itu sembahyang besar pada Tuhan. Sincia itu sembahyang besar pada Tuhan. Jadi seharinya kita menghormati leluhur nih. Baru malamnya biasa kita kumpul-kumpul makan-makan. Sama juga ya, ada lontong opor juga. Lontong opornya sago memang ya. Lontong cargome ya. Nanti kapan kita main coba nanti ya. Ada lontong cargome. Jadi Imlek. Wansaadi sendiri saat ini sudah mempersiapkan apa nih untuk Imlek? Wansaadi ada khusus sebagai pemuka agama di kelenteng apa gitu tidak, misalnya kayak di Islam kan ada ini ada kiainya, tokoh siapa yang memegang masjid ini biasanya. Sebenarnya
ada, tapi kalau kami sebenarnya saya ini Jawa Tengah lagu mana yang Jawa dibutuhkan Tengah ya. bukan ya. Iya. Tapi kalau untuk Imlek tahun ini, Kalau biasanya mimpi ibadah di mana nih? Kalau Imlek sih biasanya kita lebih banyak pas Imleknya itu banyak malah ke keluarga. Kalau Imlek ya, kalau yang ibadah sebelumnya itu ibadah naik, ibadah turun. Biasa kami di Pamuas. Saya kebetulan pulang kampung biasanya. Kalau Lebaran kan pulang kampung sama. Lebaran ke kampung ya. Iya. Berarti justru lebarannya bagi agama Konghucu itu di Imlek ini ya. Iya, karena di situ silaturahmi, berbagi berbagi angpau, dan juga kalau mungkin di tradisi Jawa ada namanya sungkem ya. Ada sungkem ya, kita namanya ada maaf lahir batin juga ya, berarti ya. kita memohon ampun, memohon terima kasih dengan ini bersujud ke orang tua. Kita sebetulnya nyakui, jadi nggak sekedar payah-payah saja. Ya. Tapi kalau ke orang tua kita biasa sujud. Kalau kita sih sungkem ya, Sungkem, di Jawa itu ada sungkem, memang kita bersimpuh di bawah, kemudian mencium tangan, ada bahkan yang mencium kaki orang tua untuk memohon maaf. Betul, kami pun menjalankan itu. Jadi kan yang orang tua biasa beda ya, nggak sekedar salaman aja kan ya. Jadi kami pun sama orang tua idealnya nggak hanya sekedar payah saja, tapi kita menjalankan itu sebagai wujud penghormatan yang lebih kepada orang tua gitu. Itu berarti Imlek itu kalau boleh dibilang memang lebarannya Konghucu ya. Tapi seperti di tempat ibadahnya di kelotengnya kan digunakan untuk 3 umat. Dalam perayaan Imlek ini juga dirayakan oleh 3 umat juga ya, oleh Buddha, oleh Tao juga turut merayakan. Pastinya ya, karena kita lihat sendiri Imlek sendiri kan ada, kita bicaranya antara tradisi, agama dan budaya ini kadang idealnya melebur kan ya. Bagusnya seperti itu karena disitulah bangganya saya sebagai orang Indonesia, karena di Indonesia budaya dan agama ini bisa hidup berdampingan. Antara agama dan budaya itu nyaris tanpa sinergi ya, katanya sinergi. Dan yang menarik seperti ini sih Bu, bahkan umat-umat yang lain pun juga merayakan kan tentunya, karena Imlek sebagai seremoni kan tidak masalah, siapapun boleh merayakan. Tahun baru ya kan, semua merayakan. Iya. Tahun baru Hijriah juga semua boleh merayakan, yang penting kita tidak masuk ke dalam ritual agama. Seperti Lebaran ya, saya ikut pulang kampung, silaturahmi itu. Tapi kan saya nggak menjalankan itu. Iya, yang penting tidak sholat id seperti itu ya. Once Andi, untuk terkait dengan perayaan Imlek ini sendiri, apakah di Konghucu ya, terutama di masa pandemi seperti ini kan ya, meskipun sekarang sudah mulai membaik, boleh dibilang mulai membaik gitu, apakah juga dirayakan sebagaimana tahun-tahun dulu sebelum ada pandemi, dengan biasanya kan kita ada pawai itu ya, kalau melihat di Kampung Lombok itu kalau datang waktu Imlek paling rame. Ada pasar Iya, biasanya. ada pasar Semawis, terus kemudian ada barongsai di hari hanya biasanya di tanggal tanggal 1-nya itu. Sekarang untuk persiapan Imlek di 2022 ini bagaimana? Kebetulan saya jadi ketua panitia Imlek nasional untuk tahun ini. Wow. Jadi memang kami masih memutuskan untuk online. Karena memang kita melihat kondisi sekarang, jadi kita menghargai pejuang-pejuang pandemi ini yang luar biasa telah mengorbankan nggak hanya tenaga ya, bahkan nyawa. Jadi kita jangan sampai terlena karena satu momentum ini akhirnya bisa membawa efek yang buruk lah. Tapi kami masih menghargai itu dan juga mengikuti dengan peraturan pemerintah. Jadi kami memang secara daring diikuti dari masing-masing kelenteng atau dari masing-masing rumah? Sambil semua rumah. Dari rumah. Nah kan dari tahun kemarin kita juga perayaan juga online, masih online. Kami masih lebih memilih itu untuk bersamaan yang lebih besar. Online itu nanti kan bisa diputar juga kan, barongsai secara online gitu ya. Dan bisa menonton juga, bisa disaksikan di YouTube. Kita streaming ya. Berarti di dalam masa pandemi ini juga di agama Konghucu perayaan Imleknya tidak akan mengurangi makna, karena meskipun daring, misalnya kayak kebudayaan barongsai yang misalnya barongsai bisa dimainkan.
Misalnya ibadah pun ya terbatas ya, tentu kita sesuai dengan peraturan pemerintah dalam protokol kesehatan kan, jumlah berapa. Tapi kalau ibadahnya yang menjelang Imlek tetap di kelenteng ya? Iya, di kelenteng pun saya pikir kita tetap harus mengikuti. Ada prokes ya, Iya, katakanlah prokes. 50% gitu. Kita Betul. di Semarang kebetulan masuk di level 1 Satu. ya. Level 1, baik. Iya. Bisa diceritakan ya? Saat ini juga sering kami melihat di berbagai media sosial itu mengisi beberapa acara. Nah, untuk khusus Imlek ini sendiri ada nggak spesial for Wensa Andi Gunawan gitu kan? Biasanya aktif ini di kegiatan-kegiatan dinas agama. Kami lihat profilnya itu aktif di berbagai organisasi keagamaan, lintas agama. Ya, yang paling yang dekat-dekat ini siaran radio aja Bu. Siaran radio aja ya. Tentang Imlek, dan saya mengambil tematik sesuai dengan di pusat kita moderasi, jadi Imlek dan moderasi beragama. Imlek dan moderasi beragama. Kira-kira itu poin pentingnya apa, Wensa? Imlek dan moderasi beragama. Ya, harapan kita sih sebagai umat Konghucu ya, dan mungkin juga orang-orang Tionghoa yang merayakan Imlek ini sebagai bagian pemersatu bangsa sebenarnya. Jadi melalui Imlek ini yang tadinya mungkin ada sifat-sifat yang masih eksklusif terhadap Konghucu ataupun Ketionghoan bisa cair bahkan melebur ya. Ya. Oh iya, kita melihat belum lama ini kita ada kegiatan di Rembang, di Laksem lah tepatnya ya. Di pencanangan desa Kerupunan, di situ ada penampilan barongsai yang di situ ternyata para penari barongsainya itu tidak hanya dari warga Konghucu atau warga Tionghoa, ada yang muslimah pakai hijab. Iya, ada ini. Dan mungkin kita juga punya dokumentasinya. Mungkin itu ya bagian yang disampaikan tadi oleh Mas Andi bahwa Imlek ada bagian dari moderasi beragama. Karena dengan perayaan Imlek sendiri ya ternyata bisa melebur seluruh warga masyarakat. Yuk kita sama-sama bisa sekaligus menguriri budaya. Betul. Lebih banyak dari situ menjadi satu jati diri Indonesia yang ya inilah Indonesia yang bineka tunggal ika, beda-beda tetap satu. Beda-beda tetap satu. Baik, sahabat-sahabat si Kanjeng, si Ageng Wijaten, bahwa hidup dalam berdampingan dalam beragama itu memang tidak harus kita melihat dari sisi perbedaannya saja, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai cara. Di antaranya tadi perayaan keagamaan tidak harus kita turut dalam peribadatan keagamaan, tapi kita cukup dengan menghormati kegiatan-kegiatan keagamaan dari sesama umat agama yang lainnya. Di antaranya adalah bagaimana perayaan Imlek di Indonesia juga sudah diperingati dan menjadi hari besar nasional ya, libur. Mudah-mudahan besok juga libur ya. Beberapa kali ini hari besar agama liburnya bergeser. Itu juga untuk demi kebaikan sebenarnya di masa pandemi ini. Yang menyadari sih itu memang prioritas yang lebih utama kan bangsa ini ya. Walaupun memang sisi ritual ya kita menyesuaikan lah gitu. Dari sisi ritual tetap menyesuaikan. Ada pesan-pesan khusus buat saya bagi umat Konghucu dan juga semua warga Jawa Tengah pada umumnya menjelang Imlek ini? Ya tentunya semangat Imlek inilah yang harus kita ambil sebenarnya. Jadi semangat harapan, semangat berjuang ya untuk tahun yang baru tentunya menjadi satu semangat baru kita, walaupun sekarang pandemi sudah mulai turun, tapi kita tetap harus waspada dan terus tadi nggak cukup hanya move on, tapi harus move up nih menurut saya. Tidak hanya move on tapi move up ya. Ya, jadi semangat ini yang mungkin bisa kita ambil di tahun baru Imlek 2573 Konselik ini. Dan tadi Imlek ini nggak hanya sekedar eksklusivisme, tapi sebagai sarana untuk memperkuat moderasi tentunya di negara kita tercinta ini. Terima kasih sekali Wensa Andi Gunawan. Mudah-mudahan acara kita di podcast Si Kanjeng ini, Syiarkan Wijaten, bisa benar-benar menjadi syiar bagi kita semuanya, khususnya agama Konghucu, umat Konghucu,
bagaimana kita beragama itu bisa berdampingan secara bersama-sama, dan bagaimana kita mengenal, memahami agama yang lain, diantaranya adalah dengan kita bisa menghormati agama yang diyakininya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, seluruh warga Jawa Tengah, mudah-mudahan sesi kita pada kali ini tentang agama Konghucu dan makna dari perayaan Imlek bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, pengalaman dan kritik yang membangun ya, untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, dan untuk Kementerian Agama pada umumnya. Baik, terima kasih sekali Winsandi, Widik Tontien, selamat merayakan Imlek. Terima kasih ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.